Tidak semua anak perempuan bermimpi mengenakan gaun pengantin. Sebagian hanya ingin diselamatkan dari pengorbanan yang tak pernah mereka pilih. Bagaimana rasanya ketika orang yang paling kamu percaya justru menjual masa depanmu demi menutup hutangnya sendiri? Bagaimana jika pernikahan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan justru menjadi pintu menuju luka terdalam? Inilah kisah tentang seorang gadis yang menikah bukan karena cinta, melainkan karena tak punya pilihan. Sebelum kita masuk ke kisah penuh air mata dan harapan ini, jangan lupa subscribe channel ini, tekan like, share ke orang terdekatmu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena satu komentar darimu bisa membuat kisah-kisah seperti ini terus hidup. Alia berdiri terpaku di depan cermin besar berbingkai emas di sebuah kamar yang terlalu megah untuk perasaannya. Gaun pengantin putih yang membalut tubuhnya tampak indah di mata siapapun, namun terasa begitu berat di dadanya. Setiap lipatan kain seperti menyimpan beban yang tak mampu ia ceritakan. Tangannya gemetar saat menyentuh dadanya sendiri, mencoba menenangkan detak jantung yang berdebar tak beraturan. Pantulan wajahnya di cermin memperlihatkan senyum tipis, senyum yang dipaksakan, senyum yang dipelajari agar tidak runtuh di hadapan orang lain. Matanya berkaca-kaca, bukan karena bahagia, melainkan karena kesadaran pahit bahwa hari ini hidupnya berubah bukan atas pilihannya sendiri. Jadi, beginikah rasanya menjadi pengantin? Bisiknya lirih pada bayangannya sendiri. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang menusuk. Di luar kamar, suara langkah orang-orang terdengar sibuk, tertawa kecil, berbincang tentang pesta dan tamu. Tapi bagi Alia, dunia seakan berhenti. Ini bukan hari yang ia impikan sejak kecil. Tidak ada debar cinta, tidak ada janji masa depan yang ia pilih sendiri. Yang ada hanyalah satu kenyataan pahit. Ia akan menikah demi menyelamatkan orang lain, meski harus mengorbankan dirinya. Pintu kamar terbuka perlahan. Ayahnya berdiri di ambang pintu, mengenakan setelan sederhana yang tampak asing di wajahnya yang kini lebih tua dari yang Alia ingat. Rambut ayahnya mulai memutih, matanya sembab, namun tak ada keberanian untuk menatap mata putrinya terlalu lama. Alia menoleh, menelan ludah, lalu mengumpulkan sisa keberaniannya. "Ayah," suaranya bergetar, hampir patah. "Apa benar? Tidak ada cara lain?" Kalimat itu meluncur begitu saja, penuh harap meski ia tahu jawabannya. Ayahnya terdiam, tangannya mengepal, lalu terlepas lagi, seolah ada perang besar di dalam dadanya. Ia menunduk, menghindari tatapan Alia. "Hutang itu terlalu besar," jawabnya akhirnya, suaranya parau. "Ayah sudah mencoba segalanya." Alia tersenyum pahit. "Segalanya, kecuali melindungi aku." Ayahnya terkejut, namun tetap diam. Tak ada pelukan, tak ada penjelasan panjang. Hanya kesunyian yang menjawab semua pertanyaan Alia. Di saat itulah ia sadar. Keputusannya telah dibuat jauh sebelum ia diminta pendapat. Hutang. Kata itu terus terngiang di kepala Alia, seperti gema yang tak pernah berhenti. Hutang yang tak pernah ia buat, namun harus ia bayar dengan hidupnya. Bisnis ayahnya bangkrut, tekanan datang dari berbagai arah, dan satu-satunya jalan keluar yang dianggap aman adalah menikahkan Alia dengan pria kaya yang sanggup melunasi semuanya. Pria itu seorang CEO muda yang sukses, terpandang dan berpengaruh. Usianya 9 tahun lebih tua dari Alia. Bagi ayahnya, pernikahan itu adalah solusi. Bagi Alia, itu adalah hukuman. "Ini demi keluarga kita," kata ayahnya suatu malam sebelumnya dengan nada memohon. "Lalu aku apa ya?" tanya Alia sambil menahan tangis. "Anak atau barang tukar?" Tak ada jawaban yang memuaskan. Alia hanya diminta mengerti.
diminta berkorban, diminta menjadi anak baik. Dan seperti biasa, ia mengalah. Karena sejak kecil, ia diajari bahwa kebahagiaan orang tua adalah tanggung jawab anak. Akad nikah berlangsung singkat dan hikmat. Kata-kata sakral itu terucap dengan lancar dari bibir pria yang kini resmi menjadi suaminya, Arga. Wajah Arga tenang, datar, nyaris tanpa ekspresi. Saat tangannya menggenggam tangan Alia, sentuhannya dingin, formal, seolah ia hanya sedang menandatangani dokumen penting. Alia menunduk, air matanya hampir jatuh ketika status hidupnya berubah dalam satu tarikan napas. Tepuk tangan terdengar, ucapan selamat mengalir. Namun telinganya berdenging. Ia merasa asing di tengah keramaian. Malam itu, setelah semua tamu pergi, mereka duduk berhadapan di kamar besar yang terasa kosong. Arga membuka jasnya, lalu berkata dengan suara datar, "Aku harap kita saling mengerti." "Mengerti tentang apa?" tanya Alia pelan. "Aku tidak mencintaimu," jawab Arga tanpa ragu. Alia terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil. "Aku tahu," katanya lirih. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Kalimat itu menghantam hati Alia. Namun entah mengapa, ia justru merasa lega. Setidaknya Arga jujur sejak awal. Ia tidak menjanjikan sesuatu yang tak bisa ia beri. "Aku hanya menjalani pernikahan ini karena tanggung jawab," lanjut Arga. "Tidak lebih." Alia mengusap air matanya perlahan. "Aku tidak berharap apa-apa," jawabnya dengan suara hampir tak terdengar. "Aku hanya ingin tidak dibenci." Arga menatapnya sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu berpaling. "Aku tidak membencimu," katanya singkat. Malam itu, Alia berbaring di sisi ranjang yang terasa terlalu luas. Ia memeluk dirinya sendiri, menahan isak agar tak terdengar. Dalam hatinya, ia berjanji, jika ia harus menjalani pernikahan tanpa cinta, setidaknya ia akan bertahan. Karena terkadang, bertahan adalah satu-satunya bentuk keberanian yang tersisa. Hari-hari setelah pernikahan berjalan pelan, seolah waktu ikut menyesuaikan diri dengan kesunyian yang menyelimuti rumah itu. Rumah besar milik Arga terasa lebih seperti hotel mewah daripada tempat pulang. Setiap langkah Alia menggema di lantai marmer, mengingatkannya bahwa ia sendirian, meski kini berstatus istri. Arga sibuk dengan pekerjaannya, pergi pagi, pulang larut malam, seringkali tanpa sepatah kata pun. Mereka tinggal di atap yang sama, namun terpisah oleh jarak yang tak kasat mata. Saat makan malam, Alia duduk rapi di ujung meja panjang, menunggu. Ketika Arga datang, ia hanya mengangguk singkat. "Kau sudah makan?" tanya Alia dengan suara hati-hati. "Sudah di kantor," jawab Arga singkat, lalu berdiri lagi. Alia tersenyum kecil, meski hatinya retak. Setiap hari, ia belajar bahwa menjadi istri tidak selalu berarti ditemani. Malam-malam menjadi waktu paling berat bagi Alia. Saat lampu kamar diredupkan dan dunia mulai sunyi, pikirannya justru ramai. Ia memeluk bantal, membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Tangisnya bukan sekedar sedih. Itu adalah luapan rasa dikhianati. "Kenapa harus aku ya?" bisiknya dalam gelap. Ia mengingat masa kecilnya, saat ia percaya ayahnya adalah pelindung. Kini, orang yang seharusnya menjaganya justru menyerahkannya pada nasib. Alia bertanya-tanya, apakah pengorbanannya benar-benar berarti atau hanya cara mudah untuk menyelamatkan orang lain? Tak ada yang tahu betapa setiap malam ia berjuang untuk tidak membenci dirinya sendiri karena terlalu patuh. Suatu pagi, Alia bangun lebih awal seperti biasa. Ia turun ke dapur, menyiapkan sarapan dengan tangan yang terlatih, meski tak pernah diminta. Ia memasak dengan hati-hati,
seolah setiap hidangan adalah doa yang tak terucap. Ketika Arga keluar dari kamarnya, ia terhenti melihat meja makan yang tertata rapi. "Kau memasak?" tanyanya. Nada suaranya sedikit berbeda. Alia mengangguk. "Aku terbiasa." Arga duduk, menatap makanan itu sejenak, lalu menyentuhnya perlahan. Untuk pertama kalinya, ia makan di rumah. Alia menunduk, hatinya bergetar oleh hal kecil yang bagi orang lain mungkin tak berarti. Ia tak menyadari bahwa di mata Arga, ketekunan Alia mulai mengusik dinding dingin yang selama ini ia bangun. Hari itu Arga pulang lebih cepat. Alia yang sedang menyiram tanaman terkejut melihat mobilnya berhenti di halaman. "Kau pulang cepat?" tanyanya ragu. "Pekerjaan selesai," jawab Arga singkat, lalu menambahkan, "Apa kau tidak bosan di rumah?" Pertanyaan itu membuat Alia terdiam. Ia tersenyum kecil. "Aku sudah terbiasa sendiri." Jawaban itu menusuk Arga tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya, ia melihat Alia bukan sebagai bagian dari perjanjian, melainkan seseorang yang menjalani kesepian dengan tenang. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu tanpa banyak bicara. Namun keheningan tak lagi terasa dingin, hanya canggung dan perlahan hangat. Perubahan kecil mulai terasa. Arga menanyakan hal-hal sederhana. Apakah Alia sudah makan? Apakah ia nyaman tinggal di rumah itu? Alia menjawab singkat, takut berharap lebih. "Kalau ada yang kau butuhkan, katakan," ujar Arga suatu malam. Alia menatapnya ragu. "Bolehkah aku berharap?" tanyanya pelan. Arga terdiam, lalu menghela napas. "Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan mencoba." Kata-kata itu sederhana, namun bagi Alia, itu seperti cahaya kecil di ujung lorong gelap. Ia tahu, luka tak sembuh dalam semalam. Namun untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, hatinya berani percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, takdirnya belum sepenuhnya berakhir dalam kesedihan. Perubahan sikap Arga tidak datang dengan tiba-tiba, melainkan merayap perlahan seperti cahaya pagi yang menyelinap di balik tirai. Ia mulai pulang lebih awal, meski tak selalu tahu harus berbuat apa ketika berada di rumah. Alia sering mendapati Arga berdiri di dapur, memperhatikannya memasak tanpa bicara. "Kau tidak lelah?" tanya Arga suatu sore, melihat Alia tetap beraktivitas meski wajahnya tampak pucat. "Aku baik-baik saja," jawab Alia sambil tersenyum. Senyum yang lebih sering ia berikan untuk menenangkan orang lain daripada dirinya sendiri. Arga mengangguk, namun hatinya tak tenang. Ia mulai menyadari bahwa Alia terlalu sering mengalah, terlalu jarang mengeluh, dan entah sejak kapan hal itu membuatnya merasa bersalah. Suatu malam, Alia demam tinggi. Tubuhnya menggigil meski selimut tebal menyelimutinya. Arga yang baru pulang kerja terkejut melihat Alia terbaring lemah. "Kenapa kau tidak bilang kalau sakit?" Suaranya meninggi, panik yang tak mampu ia sembunyikan. "Aku tidak ingin merepotkan," jawab Alia lirih. Arga terdiam, lalu tanpa berkata apapun, ia mengambil obat dan mengompres kening Alia. Sepanjang malam, ia duduk di sisi ranjang, memperhatikan napas Alia yang tak teratur. Di saat itulah, Arga menyadari, ia takut kehilangan perempuan yang sejak awal ia anggap tak berarti. Dalam setengah sadar, Alia membuka mata dan melihat Arga tertidur di kursi samping ranjang. Wajahnya tampak lelah, namun damai. "Kenapa kau di sini?" bisik Alia. Arga terbangun, menatapnya. "Karena aku seharusnya ada," jawabnya pelan.
Air mata Alia mengalir tanpa ia sadari. "Aku tidak pernah meminta dicintai," katanya terisak. "Aku hanya ingin dianggap ada." Arga menggenggam tangannya dengan hati-hati. "Maafkan aku," ucapnya tulus. Kata maaf itu sederhana, namun menjadi pengakuan paling jujur yang pernah Alia dengar. Keesokan harinya, kebenaran pahit datang menghantam. Alia tanpa sengaja mendengar percakapan antara ayahnya dan seseorang di telepon. Dari balik pintu, ia mengetahui bahwa uang hasil pernikahannya tidak sepenuhnya digunakan untuk melunasi hutang. Sebagian dipakai ayahnya untuk memenuhi gaya hidupnya sendiri. Tubuh Alia lemas, dadanya sesak. "Jadi, selama ini aku berkorban untuk kebohongan," bisiknya gemetar. Saat Arga menemukannya terduduk di lantai dengan mata sembab, Alia akhirnya runtuh. "Aku dijual tapi tetap ditipu," tangisnya pecah. Arga memeluknya erat, untuk pertama kalinya tanpa jarak. "Aku tidak akan membiarkanmu terluka sendirian lagi," katanya tegas. Malam itu, Alia menangis dalam pelukan Arga. Semua luka yang ia pendam selama ini tumpah tanpa sisa. "Aku ingin pulang, tapi aku tidak tahu kemana," ucap Alia di antara isak. Arga mengusap rambutnya lembut. "Rumahmu di sini," katanya yakin. "Dan aku akan memastikan tak ada yang menyakitimu lagi." Kata-kata itu bukan janji kosong. Bagi Alia, itu adalah perlindungan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa aman. Dan di dalam hati Arga, tumbuh tekad yang tak bisa ia ingkari. Ia akan mengubah pernikahan yang bermula dari kesepakatan ini menjadi tempat pulang yang sesungguhnya. Sejak malam itu, Arga benar-benar berubah. Ia tak lagi hanya hadir sebagai suami di atas kertas, melainkan sebagai pelindung. Ia membatasi campur tangan ayah Alia dalam kehidupan mereka, bahkan menolak permintaan uang yang kembali datang. "Aku tidak akan membiarkan Alia menjadi jaminan hidupmu lagi," ucap Arga tegas di telepon. Alia yang mendengar itu dari balik pintu menutup mulutnya, menahan tangis. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di depannya, bukan di belakangnya. Namun, luka di hati Alia tak sembuh seketika. Ada malam-malam di mana ia terbangun dengan napas tersengal. Mimpi tentang hari pernikahannya kembali menghantui. "Aku takut bahagia," akunya suatu malam. "Takut semua ini cuma sementara." Arga menatapnya lembut. "Kalau bahagia itu menakutkan, izinkan aku yang berjaga," katanya. Alia tersenyum kecil. Air mata mengenang. Ia tahu, cintanya tumbuh bukan karena janji, melainkan karena konsistensi. Waktu berjalan, dan Alia mulai menemukan dirinya kembali. Ia melanjutkan hobinya menulis, mengisi halaman demi halaman dengan kisah-kisah tentang luka dan harapan. Arga sering duduk diam membaca tulisannya. "Kau punya dunia yang indah," katanya suatu sore. Alia menggeleng pelan. "Dunia ini indah karena akhirnya aku tidak sendirian." Kata-kata itu membuat Arga terdiam lama. Ia sadar, cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi menemani. Suatu malam hujan, Arga berdiri di hadapan Alia dengan wajah serius. "Alia," katanya mantap, "aku tahu pernikahan ini dimulai dengan cara yang salah." Jantung Alia berdegup kencang. "Tapi jika kau mengizinkan," lanjut Arga sambil menggenggam tangannya, "aku ingin memulai ulang, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai pilihan." Air mata Alia jatuh,
namun senyumnya mengembang. "Aku memilihmu," jawabnya pelan namun yakin. Malam itu, Alia menatap langit dari jendela kamar mereka. Luka masa lalu tak hilang, tapi kini tak lagi menyakitkan. Ia belajar bahwa takdir tak selalu adil di awal, namun bisa berubah jika ada ketulusan yang bertahan. Dalam pelukan Arga, Alia menemukan makna rumah yang sesungguhnya. Karena terkadang, cinta tidak datang untuk menyelamatkan kita dari luka, melainkan untuk menemani kita menyembuhkannya.